Laut bercerita hari kelima. Menangani Daniel dan karakternya yang berapi-api tentu saja tidak mudah. Kesalahan sekecil apapun di dalam hidup ini mudah membuatnya gelisah. Daniel datang dari keluarga yang sukar untuk menerima kritik. Bapak dan ibunya bercerai sejak Daniel masih duduk di SMP, sehingga Daniel dan adiknya Hans yang terkena polio sejak bayi itu harus berpindah-pindah antara rumah bapaknya yang sudah berkeluarga lagi dan ibunya yang bekerja sendirian mengongkosi kedua putranya. Aku tak terlalu paham mengapa Daniel akhirnya menjadi mudah mengeluh dan kritis kepada siapa saja. Menurut teori Sunu yang selalu mencoba memahami setiap kekurangan orang, sikap Daniel yang kritis, selalu mengeluh dan cenderung ke perbatasan nyinyir pasti karena sebuah kompensasi. Di rumahnya, dia harus menjadi kakak sekaligus ayah bagi Hans yang menderita polio tetapi sangat brilian secara akademis. Ibunya pantang mengemis uang dari bekas suaminya, meski seharusnya ayah Daniel tetap wajib menafkahi kedua anaknya. Dalam keadaan bergurau, Daniel dijuluki si filosof bejat karena pemuda kauan ini gonta-ganti pacar setiap minggu. Tapi dalam keadaan biasa, aku memanggilnya si bungsu lantaran manjanya setengah mati. Maklum, dia tak pernah bisa mengerengek di rumahnya sendiri. Tak semua keluarga harmonis dan menyenangkan seperti keluargamu. Laut, kau beruntung. Demikian Sunu mengucap berkali-kali jika aku menggeleng-geleng melihat Sunu yang selalu saja seperti abang yang perhatian pada adiknya. Karena Sunu sering betul mengatakan betapa hangatnya rumahku, betapa ramahnya orang tuaku, dan betapa Sunu tak ingin pergi dari dapur karena masakan ibu yang membuat lidah yang beku menjadi hidup saking nikmatnya. Maka Daniel dan Alex bersumpah demi langit dan bumi akan mengundang diri mereka sendiri sendiri mampir ke Ciputat dan merasakan apa yang dialami Sunu. Alex Perazon adalah mahasiswa paling ganteng di seluruh penjuru Winatra maupun Wirasena, sehingga sulit memberi julukan yang konyol karena terlalu tampan dan agak menjengkelkan kami yang buruk rupa. Untung saja dia anak yang baik dan sopan. Kalau tidak, pastilah kami sudah memberi nama jahanam untuknya. Ia menjadi sahabatku yang menyenangkan karena kami sering berdiskusi tentang fotografi. Dia masuk ke rumah Pelem Kecut pada semester awal sebagai satu-satunya mahasiswa dari timur Indonesia yang bersuara bagus. Ditambah tutur katanya yang santun, rambut ikal keriting, alis tebal, dan raut wajah yang agak berbau Portugis itu. Tak heran jika mahasiswi kos sebelah sering betul berdatangan ke Pelem Kecut untuk sekadar berbincang dengannya. Mungkin mereka menyukai suaranya atau rambutnya yang tebal dan ikal. Atau mungkin juga mereka menyukai alis matanya yang tebal betul. Aku tak tahu. Aku lebih tertarik pada pengabdian Alex pada seni visual sehingga dia mengatakan bahwa kameranya adalah bagian dari mata dan tangannya. Dan karena itu tak seorang pun boleh memegang kamera saya. Belakangan aku baru paham, kamera tersebut adalah hadiah dari Felix Perazon, abang Alex, yang kini adalah seorang imam projo yang bertugas di beberapa dioses Larantuka. Ende. Video biasa. Dan kemudian di Pamakayo Solor. Menurut Alex, kakak Felix atau belakangan Romo Felix nyaris menjadi substitusi ayah pada Mesos dan Alex. Sang bapak wafat saat mereka Moses dan Alex masih duduk di sekolah dasar. Sedangkan Felix, si sulung yang sudah di SMA, kemudian secara sukarela menyandang beban ikut merawat kedua adiknya yang masih kecil sementara sang ibu bekerja sebagai guru SD. Ketika Moses dan Alex secara bergantian didera bronkitis, lantas diare hingga membuat tubuh mereka kurus, Felix lah yang merawat, mengompres, dan membuatkan bubur kaldu. Tak heran ketika dewasa dan keduanya kuliah di Jawa, Moses kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, sedangkan Alex di Fakultas Filsafat UGM.
Mereka sama-sama rajin menelpon dan menyurati ibu dan abang Felix yang kelak menjadi salah satu Romo yang dikenal sebagai sangat baik dan dekat dengan masyarakat Flores Timur dan Solor. Sejak kecil, Alex adalah anak yang gelisah dan nyaris bandel jika tidak diawasi Felix. Sementara Moses yang hanya berbeda 2 tahun lebih punya kedisiplinan yang tertib. Punya kedisiplinan dan tertib. Bahwa Alex lebih pendiam dan jarang bicara justru membuat Felix merasa adik bungsunya perlu memiliki sebuah hobi yang lebih terarah. Maka suatu hari ketika Alex sudah duduk di SMA, Romo Felix membawa sebuah kamera yang diberikan oleh salah satu orang umat parokinya. Felix mengatakan dia percaya Alex akan melakukan hal yang baik dengan kamera itu dan menggunakannya sebagai pepajangan mata dan hatinya. Pada masa awal kuliah, Alex sering berjalan sendirian ke pojok-pojok Yogyakarta, membuat foto esai blog bakul, mengikuti kehidupan keluarganya, dan bahkan bertemu dengan mereka. Rangkaian foto-foto itu jauh dari klise tamasya kemiskinan yang sering ditampilkan oleh iklan-iklan. Dan itulah yang selalu dikatakan Alex kepada siapapun yang mencoba menyentuh kameranya. Hingga kini, dari kuartet ini, hanya Alex yang belum sempat kuajak ke rumahku di Jakarta. Karena ibu juga seorang fotografer. Selain juga seorang koki yang dahsyat, maka aku bercita-cita untuk memperkenalkan Alex pada ibuku. Untuk waktu yang lama, keinginan itu tidak terwujud karena Kinan memberikan tugas yang berbeda pada kami. Tak terasa hampir 2 jam dapur itu kelihatan bersih dan biru. Baru saja aku duduk selonjor menatap hasil karyaku berupa tembok biru kosong dan mengagumi kompor yang semulanya dekil yang kini sudah dicuci bersih oleh Sunu. Seseorang masuk dan berdiri di belakangku. Bagus, rapi. Itu suara Naratama yang berlagak seperti seorang kakak senior. Dia masuk dan menjenguk kompor dan lemari es kecil buntut sumbangan Gusti yang keluarganya lumayan berduit. Ketika Naratama sibuk mengevaluasi hasil kerjaku di dapur seperti seorang mandor, aku pura-pura memejamkan mata, mengamankan diriku dari keharusan berbincang dengan Tama. Ini lemari es dari mana? Jelek amat. Dari Gusti, jawabku lega karena dia tak menyinggung soal Anjani. Katanya, kalau mati, ditendang saja, bakal nyala lagi. Aku menjawab sambil tetap rebahan. Terdengar suara tawa yang kecil. Tiba-tiba, soal Anjani, dadaku langsung sibuk menghentikan jantungku yang repot berdetak. Kau tak akan bisa memperolehnya dengan bersembunyi. Kau harus menghampirinya dan menggenggam tangannya tanpa pernah melepasnya lagi. Naratama tertawa meninggalkan dapur. Asu. Dengan cara yang ganjil, Naratama seperti muncul begitu saja dalam hidup. Tak ada satupun kawan yang mengenal atau mengetahui keluarga atau kehidupan pribadinya. Kawan-kawan lain biasanya satu saat akan bercerita tentang bapak atau ibu atau adik kakak mereka. Meski kami tak selalu mengenal dengan dekat, tapi Tama seperti sebuah pulau misterius di antara pulau-pulau lain yang jelas berwarna dan formatnya. Justru karena dia agak menyimpan misteri, para perempuan, Kinan dan Anjani misalnya, cenderung tertarik dan selalu memaklumi tingkah lakunya yang tengil. Perkenalanku dengannya tak sepenting perkenalanku dengan Sanu, Daniel, Alex, apalagi Bram. Kami bertemu di warung Bu Retno setahun lalu. Sekilas begitu saja tanpa kesan. Aku bahkan lupa bagaimana kami bertemu jika Tama tak selalu mengulang-ulang ke setiap aktivis yang dia temui. Aku bertemu laut waktu dia sedang di pelonco Kinan. Sembari menyambung kalimatnya dengan serangkaian tawa yang terkekeh-kekeh seakan ada yang lucu dari ucapannya. Pertama-tama aku tidak merasa di pelonco Kinan. Kedua, aku tak paham mengapa Tama selalu mengulang-ulang kalimat yang meremehkan itu. Dari begitu banyak mahasiswa dan aktivis yang mulai warawiri di Saigon, entah bagaimana Tama selalu berhasil menemuiku saat aku sendirian. Dia akan duduk di sampingku memberi komentar tentang salah satu diskusi atau kelas yang diselenggarakan. Mencemooh beberapa mahasiswa yang bebal sekali memahami isi diskusi, atau mungkin mengomentari 1-2 pertanyaan atau komentar yang menggelikan. Cemooh dan sinisme Tama terutama ditujukan kepada mahasiswa pemula dan hijau yang sudah mencoba bersentuhan dengan pemikiran yang berat dan mencoba
mencoba-coba langsung membaca buku-buku pemikiran kiri yang sebetulnya sudah merupakan kritik para kritikus Marxisme misalnya. Sebetulnya aku paham mengapa Tama merasa frustasi dan sering meninggalkan kelas, seperti Kinan, Daniel, Alex, dan Sunu. Bacaan Tama sudah sangat maju, bedanya jika Kinan dan Sunu hanya akan mengeluarkan kutipan atau pengetahuan saat dibutuhkan, Tama cenderung menggunakannya untuk melecehkan. Daniel pun terkadang tak sabar dengan kepolosan anak-anak semester 1 yang bacaannya masih minim, menunjukkan betapa Daniel atau Tama sering lupa bahwa anak Indonesia tidak tumbuh dengan kebiasaan membaca atau berlatih berpikir kritis, sehingga dia juga cerewet di kelas-kelas yang kami selenggarakan. Bedanya dengan Tama, kecerdasan Tama mencapai tahap menertawakan atau menusuk lawan bicaranya dengan komentar yang meremehkan. Sikap seperti ini malah membuat Daniel, juga aku, Alex, dan Sunu dalam diam tentu saja merasa sukar untuk menyukai Tama. Seperti pada salah satu diskusi yang menampilkan Bram sebagai pembicara yang tentu saja bersifat pedantik. Ketika itu Bram mendiskusikan bagaimana menariknya membandingkan situasi politik Chile di masa pemerintahan Salvador Allende tahun 1973 dengan Indonesia pada tahun 1965. Bagaimana kedua negara sama-sama agak didominasi pemikiran kiri, tapi lantas dihajar oleh kekuatan militer. Salah satu mahasiswa dengan polos bertanya, apa yang harus mereka lakukan dengan sejarah versi pemerintah yang mereka peroleh sejak SD hingga kini di perguruan tinggi, terutama bagi mereka yang mengambil sastra sejarah. Bram menjawab, salah satu tujuan diskusi dan kelas-kelas pemikiran politik dan filsafat yang diadakan di rumah Hanti Suegan yang sebelumnya di Pelem Kecut adalah agar mereka membaca dan mendiskusikan bacaan alternatif. Dan itulah salah satu tujuan berdirinya kelompok diskusi dan gerakan Winastra untuk mendiskusikan berbagai pemikiran alternatif guna melawan doktrin pemerintah yang sudah dijejalkan kepada kita sejak Orde Baru berkuasa. Aku mendengar suara cetusan tawa kecil bernada sinis. Kudengar jelas Tama tengah menggerutu betapa bodohnya si mahasiswa hijau yang menanyakan hal yang sudah jelas jawabannya. Mungkin Tama ingin menambahkan. Bram yang kukenal seperti seorang kakak tertua yang harus menaungi adik-adiknya itu tersenyum pada Tama. Tapi aku melihat di dalam senyum diplomatis itu terkandung kejengkelan yang terpendam. Tama berdiri. Aku terdesak dan aku bisa melihat bagaimana Kinan, Sunu, Daniel, dan bahkan Anjani tak menyangka Tama akan berdiri di antara kami semua yang duduk bersila di atas tikar. Diskusi penting, bergulat pemikiran itu wajib, katanya dengan fasih. Lalu dia menyandarkan punggungnya ke tembok yang beberapa hari lalu sudah kering. Anjani melukisnya dengan serangkaian panel komik perjalanan Tan Malaka. Alex memotret Tama pada sudut pandang yang bagus untuk sebuah pose. Tama mendelik melihat kelakuan Alex, tapi tak berkata apa-apa. Alex memang selalu cerdas dan selektif mengambil momen. Dia juga sering berhasil merogoh jiwa orang yang dipotretnya. Sementara Gusti, penggemar berat lampu blitz ikut-ikutan memotret hingga menyilaukan mata. Dari jauh aku memberi kode kepada mereka agar menyetop aksi paparazi itu karena sungguh mengganggu. Alex dan Gusti langsung saja patuh menyetop kegiatan mereka. Tetapi suatu saat ketika kita bergerak, tak cukup hanya sibuk dan berduel kalimat di sini. Kita sudah harus ikut menjenguk apa yang dilontarkan oleh petisi 50 dan beberapa tokoh-tokoh yang mengkritik 5 paket undang-undang politik. Kita adalah generasi yang harus bergerak, bukan hanya mendiskusikan undang-undang yang mengekang kita selama puluhan tahun di bawah tekanan satu jempol. Monolog Naratama memang benar dan sebetulnya sudah sering kami bicarakan dalam rapat antar pengurus Winatra. Sudah jelas dia tak termasuk dalam lingkaran dalam yang dibentuk Bram dan Kinan. Mungkin Tama tak tahu bahwa kami sudah mendiskusikan tuntunan soal dui fungsi ABRI dan 5 undang-undang politik yang harus dihapus. Hanya saja kami memang belum meluncurkan strategi ini ke kampus-kampus karena kami sedang menyusun kompi-kompi ke berbagai kampus. Atau mungkin juga ini bentuk protes Tama yang merasa tidak diajak. Itu pula sebabnya Naratama selalu mencari waktu dan kesempatan untuk memberikan monolog atau satu dua kalimat protes setiap kali
kami mengadakan kelas, diskusi, atau rapat umum. Seperti saat kami mengundang Pak Razak untuk berkisah tentang pengalamannya di Pulau Buru selama belasan tahun dan kembali ke Jakarta untuk tetap dianggap sebagai musuh negara. Tentang istri, anak-anak, dan kakak adiknya yang masih saja kesulitan mencari nafkah dan mengubah nama agar tak terlalu ketara bahwa mereka ada hubungannya dengan seorang bekas tahanan politik dari Pulau Buru. Dengan segala kesulitan hidup itu, Pak Razak mengatakan, masih berharap suatu hari, entah kapan, keadilan akan tiba. Demikian dia menutup pengantar diskusinya. Sekali lagi terdengar suara yang gaduh dari tenggorokan Tama, antara cemooh dan pesimisme. Kali ini Bram melirik tak sabar. Bicaralah Tama, jangan hanya mendengus, kata menciut. Aku menciut mendengar suara Bram yang menggelegar dan mengucapkan nama Tama dengan lengkap. Tama tak gentar, dia berdiri dan kembali membersihkan kerongkongannya. Saya hanya pesimistis. Kawan-kawan kita yang hanya berdiskusi karya Pak Pram saja sekarang sudah dipenjara. Bagaimana kita bisa berharap pada Tapol dan keluarganya yang akan memperoleh keadilan, rehabilitas nama, dan pemulihan jiwa? Bukan Pak Razak saja, tetapi jutaan korban yang dibunuh pada tahun 1965 sampai 1966. Tama berbicara dengan mata menyala-nyala. Itu pertanyaan kita semua. Itu pertanyaan kita semua, Tama. Itulah sebabnya kita berada di sini, berdiskusi, mendata, dan melawan sejarah palsu buatan mereka yang terus-menerus mengumpulkan kesaksian lisan dari orang-orang seperti Pak Razak. Narendra menimpali dengan penuh tekanan. Mengapa aku tak percaya apapun yang dikatakan Tama? Mengapa aku tak percaya apapun yang dikatakan Tama? Daniel bersila di belakangku menggerutu. Sambil Sunu yang duduk bersila di sebelahku hanya menunduk memandang tikar. Dan itu berarti Sunu menyetujui gerutu Daniel. Namun tak cukup fakta yang mendukung pendapat yang hanya tercetus berdasarkan rasa tidak suka itu. Maksudmu tidak percaya bagaimana, Dan? Gusti mencoba memotret Tama dari sudut yang jauh. Beberapa kali penuh kilat yang menyilaukan mata. Sekali lagi aku menutup lensa Gusti, bukan karena kamera yang digunakan, tetapi aku tak tahan dengan serangan cahaya blitz yang mengganggu ruang pribadi setiap orang. Maksud Daniel, Tama terlalu berapi-api. Ada sesuatu yang aneh di balik api itu, kata Sunu dengan suara pelan. Kemarin dia membawa satu kardus mie instan. Dia tak pernah kehabisan duit, kata Julius menimpali. Di depan, suara Bram masih terdengar keras, merebut perhatian dan bergelora. Sementara Sunu, Daniel, Gusti, Julius, Alex, dan aku memandang Naratama dari jauh dengan rasa tak nyaman.